Nah, tanpa disadari anak-anak ini terlelap tidur karena mungkin terlalu capek. Itu kejadiannya di siang hari. Saya percaya tidak percaya yang dia katakan, apa mereka bercanda karena memang situasi pada saat itu sedikit mencekam. Tapi kita sudah kasih tahu anak itu bahwa jangan masuk ke salah satu ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Hari ini masih dengan narasumber yang sama, yaitu Mbak Ika. Akan menceritakan pengalaman yang dialami pada saat kejadian masih baru-baru ya. Kejadiannya di rumah kontrakan, di rumah yang ditempati buat usaha. Nah, teman-teman, biar tidak penasaran, ikutin terus video atau cerita berikut ini. Oke. Nah, teman-teman, untuk hari ini saya ingin bercerita dan berbagi pengalaman buat teman-teman ya. Ini cerita saya hari ini yaitu sebuah bangunan tua, tidak bangunan tua juga ya, cuman bangunan zaman dahulu. Nah, persis rumah yang saya akan cerita untuk hari ini yaitu dia masih berada di tengah kota di Makassar. Nah, cerita yang ingin saya berbagi sama teman-teman ya ini sebuah rumah yang memiliki luas tanah kurang lebih sekitar 1-2 hektar. Di dalam lingkungan itu ada sebuah rumah yang sangat besar, dan di setiap rumah itu memiliki begitu banyak ruangan, tapi ruangannya itu tidak besar. Dia paling ukuran 2x2 dengan begitu banyak ruangan, begitu banyak kamar mandi, rumah yang berlantai 2. Nah, ini yang ingin saya ceritakan, cerita mistik yang terjadi, yang saya alami itu. Rumah ini kalau kita lihat dengan kasat mata kita itu, rumah ini begitu cantik, indah, dan bersih. Tapi saat kita ingin melihat rumah itu untuk dikontrak atau disewakan, singkat cerita yang kami dengar dari orang yang ingin, maksudnya dari pihak kedua ya, dan kita juga melihat anak yang punya rumah ini. Nah, yang kita heran itu di sini ini rumah berlantai 2, tapi anak-anaknya yang tinggal di dalam rumah itu, Mbak, dia tidur bukan di dalam rumah. Kenapa? Dia tidur di pekarangan rumahnya. Dia bikin kayak tenda-tenda. Di situ dia sama istri dan anaknya kecil, 2 orang, masih kecil ya, masih umur ya, masih boleh dikatakan dia umur balita. Sempat kita tanya, kenapa tidur di luar, padahal rumah di dalam itu sangat bersih. Tidak ada, maksudnya tidak bilang untuk rumah itu, pokoknya rumah itu sangat bersih lah, layak huni, sangat layak huni. Nah, pada saat kita coba bercerita, dia cuma bilang kalau mau dikontrak boleh, tapi ada satu ruangan yang kalau perlu tidak usah pergi ke tidak usah mengarah ke ruangan itu, atau tidak usah masuk ke dalam ruangan itu. Nah, jadi pada saat itu rumah itu kita ambil, kita kontrak. Pertama itu situasi semua aman, situasi aman, tidak ada yang menandakan kalau rumah itu berpenghuni sampai seseram itu ya, Mbak, tidak ada. Nah, yang kami herankan ini, setiap kami mau masuk kamar mandi ada penampakan perempuan besar, dan dia kayak mengganggu, Mbak, dia mengganggu. Nah, saat rumah ini dikontrak untuk dibikin usaha, sebelum kami mengontrak, kami dapat cerita bahwa rumah ini orang tuanya, ibunya sudah meninggal ya. Terus yang tinggal itu anak mantu dan anaknya. Nah, konon cerita yang kami dapat, kalau rumah megah ini, rumah besar ini, anak mantu dan cucunya tidak tinggal di dalam rumah ini.
mereka tinggal kurang lebih 500 meter dari bangunannya, tapi masih dalam lokasi yang sama. Di situ mereka bikin ada sumur besar kayak sumur dulu-dulu, terus mereka pasang tenda. Nah, yang membuat pertanyaan dan unik buat saya, kenapa mereka itu sampai tidur di luar. Dia bikin kayak gubuk-gubuk, kayak tenda-tenda warna biru seperti itu. Mereka tidur di situ, padahal rumah di dalam sangat layak huni, lengkap, semua perabot lengkap. Mereka tidur di luar dengan memiliki 2 balita. Nah, singkat cerita, kami berpikir niat kami baik, jadi kami tempati buat usaha. Tapi tidak begitu lama ya, kami di situ cuman kurang lebih 2 tahun. Nah, rumah itu waktu dikontrak memang sangat banyak ya, ruangannya itu sangat banyak dan ruangannya tidak besar. Ada yang 2x2, 2x3, 3x4, dan begitu banyak kamar mandi. Nah, orang-orang yang sempat kita temani kerjasama di sana, dia memang kasih tahu kalau ada ruangan yang tidak boleh kita masuki. Nah, itu menjadi tanda tanya juga buat kita semua saat berada di sana. Nah, anak saya sendiri juga pernah melihat di dalam kamar mandi itu, dan orang-orang makhluk yang kasat mata yang tidak bisa kita lihat itu, dia selalu mengganggu dengan menampakkan dirinya, memberi bau-bau wewangian, dan rumah itu sudah pernah juga teman saya bawa ke situ karena pas lagi musim buah di sana itu sangat banyak buah-buahan. Nah, ibu ini pegang pisau dengan mengupas buah ya, tapi karena saat dia asik makan buah di bawah, tiba-tiba dia kayak histeris, kaget. Dia mencari anaknya yang kami bawa itu kurang lebih usia sekitar 10 tahun, perempuan. Dia spontan, dia kaget, dia panggil anaknya tidak menyaut. Saya juga yang ada di situ, saya pikir kita dalam lingkungan aman, tertutup semua pagar, tidak ada bisa orang masuk atau orang keluar, karena memang bangunan ini memiliki pondasi dan pintu-pintu yang sangat tinggi. Nah, pas dengan sontak, ibu ini tidak sengaja mencari anaknya ke lantai 2 dengan membawa pisau. Pisau itu dia kayak arahkan begini sama pegang buah. Tiba-tiba ruangan yang dilarang untuk masuk itu dia juga tidak tahu. Dia terlintas ke situ karena dia lihat anaknya. Nah, sampai pulang ke rumah, ibu ini kerasukan. Dia dimasuki seperti ibu-ibu atau jin perempuan atau setan perempuan, saya kurang tahu. Dia diobati, dia tidak berhenti muntah sambil menunjuk mau kembali ke rumah situ. Keesokan harinya kita ke situ lagi karena memang tempat usaha. Ibu ini yang pergi, anaknya yang cowok. Nah, anaknya yang cowok ini seakan-akan kayak diberi isyarat kalau ibumu sudah masuk ke ruangan ini dengan membawa benda tajam. Dalam arti penghuni yang sebelumnya itu, maksudnya orang yang jin atau setan yang jaga rumah itu, dia marah karena dia membawa benda tajam masuk ke dalam ruangan itu. Nah, uniknya rumah ini saya tidak tahu juga karena desainnya memang sangat berliku-liku. Jadi kita masuk ruangan situ, ada ruangan yang kita dilarang untuk menengok, tapi ruangan itu bersebelahan sama dapur, jadi otomatis pasti kita akan lihat. Saya yang pernah lihat sendiri itu, saya tidak menyalakan kompor itu tiba-tiba menyala sendiri, Mbak. Iya. Terus saya merinding ya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Nah, saat sudah saya buat kopi, pemanas dispenser ya, dispenser air itu saya sama sekali tidak menggunakan untuk memakai. Jadi saya tidak kenop-kenop begitu. Tiba-tiba air itu keluar sendiri. Jadi saya tanya suami saya bilang kamu banyak istighfar karena memang pemilik rumah ini juga tidak
senang dengan dia tinggal di rumahnya sendiri ya, sampai dia bangun tenda-tenda itu di depan halamannya, dia itu tinggal sama istri anaknya di tenda-tenda situ, ada kamar mandi darurat apa semua, padahal rumahnya begitu mewah dan harga kontrakannya juga lumayan mahal karena puluhan juta, tapi dia tidak bisa bersahabat dengan orang-orang yang di situ. Nah, singkat cerita, ada lukisan ukuran berapa ya, 120 kali berapa, pokoknya ada lukisan orang tua mereka yang saya sempat sesalkan dan saya sayangi ya, karena lukisan itu dia orangnya tidak perhatikan, padahal orang tuanya sudah tidak ada. Lukisan itu dihujani, dipanasi. Nah, dengan saya merasa iba karena saya ada di situ, saya bersihkan lukisan itu yang jatuh, saya bersihkan, saya sapu, dan saat saya mengangkat lukisan itu, tiba-tiba angin begitu berhembas kencang ya, karena di situ memang lokasi buah-buahan sangat banyak, jadi pepohonan sangat banyak. Tiba-tiba angin itu kencang, saking saya takutnya bingkai itu saya buang, bingkai foto ya. Terus teman yang memperkenalkan kita rumah itu, dia tanya, anaknya saja tidak menghiraukan lukisan itu, padahal lukisan itu lukisan orang tuanya. Jadi lukisan itu di luar dihujani, dipanasi, dan dia tidak cepat rusak ya, padahal kalau dilihat itu hujan terus, panas terus. Nah, saat kita juga mau sholat, ruangan yang bersih itu ada di lantai 2. Lantai 2-nya itu langsung melihat ke teras untuk melihat halaman. Kita sholat juga itu terganggu. Padahal kita niatnya baik, kita terganggu. Yang saya sampai merinding teman-teman, waktu kita mau sholat itu, pintu itu sudah jelas-jelas terbuka lebar. Aduh, saya merinding teman-teman. Pintu ini terbuka lebar, tiba-tiba kita sholat itu tidak konsentrasi karena seakan-akan pintunya ditarik gitu ya, bunyi. Jadi kita sholatnya tidak khusyuk karena walau-alam kita juga makhluk biasa ya, ciptaan Tuhan. Jadi kita cepat turun. Nah, pada kita saat turun itu maghribnya pintu itu terhempas, terbuka, terhempas begitu terus. Jadi kita ambil positifnya, dipikir angin karena memang banyak pohon-pohonan. Besok paginya kita pas turun di bawah untuk mau buat kopi lagi, itu kerang air mengalir sendiri, Mbak. Sangat jelas kerang air. Jadi kita tidak ada lagi yang berani pakai kamar mandi di dalam. Kita semua itu mau kencing, mau berwudu, mau apa, semua pakai kamar mandi di luar yang bekas anaknya dulu tinggali. Jadi waktu kita mau tempati rumah itu, anaknya itu bongkar tendanya, dibongkar semua barangnya yang ada saja di tenda darurat itu yang dibawa. Yang di dalam rumah itu dia tidak hiraukan mau rusak mau apa, karena saking keramatnya rumah ini. Padahal rumah ini kalau kita lihat sangat mewah, layak huni, tapi ternyata menyimpan begitu segudang cerita mistik yang ada di dalam. Nah, keesokan harinya itu siangnya itu kita coba panggil teman-teman anak saya untuk bantu membersihkan, untuk bantu lebih merawat lagi rumah ini karena kita juga yang tinggal di dalam ya. Nah, tanpa disadari anak-anak ini terlelap tidur karena mungkin terlalu capek. Itu kejadiannya di siang hari. Saya percaya tidak percaya yang dia katakan, apa mereka bercanda karena memang situasi pada saat itu sedikit mencekam, karena kita sudah kasih tahu anak-anak itu bahwa jangan masuk ke salah satu ruangan yang di belakang atau membuka pintu ruangan yang di belakang. Seandainya pun ke belakang, jangan pernah menoleh ke kiri atau ke kanan. Fokus dengan tujuan cuman ke dapur mau buat kopi atau mau masak atau apa, jangan balik ke kiri dan ke kanan. Kenapa? Itu ruangan yang memang kita ditanya jangan untuk dibuka, ataupun kalau tidak sengaja kita lewat, kita permisi dengan baik-baik. Mungkin di situ tempat mereka ya berkumpul. Nah, pada saat anak-anak ini sudah capek, dia lelah, dia tidur. Perasaan mereka itu dia tidur di lantai 2 yang memang kita jadikan kamar karena dia besar, tempat musola juga untuk sholat. Dia kaget, Mbak. Tiba-tiba pada saat dia bangun, dia berada di lantai bawah. Jadi
dia dengan ketakutannya dia lari, dia mau keluar tapi karena gerbang begitu tinggi terkunci, dia kembali lagi. Kita tanya, kamu kenapa? Coba istighfar, ingat-ingat ada apa dengan kamu. Dia bilang, tadi saya perasaan tidur di lantai 2 tante, kenapa sekarang saya ada di lantai 1 dengan keadaan tidur di kursi dekat Spencer. Jadi saya bilang, saya tanya anak-anak saya apa tidak ada yang mengerjai anak ini. Anak-anak bilang terlalu bodoh untuk mengerjai temannya ya, karena ini lantai 2 tinggi, setengah mati mau bawa orang, apalagi dalam keadaan tidur. Jadi mungkin itulah, kita tidak tahu ya, mungkin dia diganggu atau mau diajak bermain dengan penghuni rumah yang ada di dalam sini. Nah teman-teman, demikianlah cerita saya untuk hari ini, yaitu sebuah bangunan megah, indah, layak huni, sangat layak huni, tapi memiliki segudang penghuni yang selalu mengganggu, sampai yang punya rumah pun tidak mau tinggal dalam rumah, dia membuat tenda di halaman rumahnya. Nah terima kasih buat semua, jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, itulah tadi cerita mistis yang dialami oleh Mbak Ika. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.